Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bayanillah dari semester 3 kelas PAIE. NIM 2108101189. Saya membuat video ini dalam rangka mengerjakan UTS mata kuliah Tafsir Tarbawi. Pengertian evaluasi dan evaluasi pendidikan. Pengertian evaluasi dan evaluasi pendidikan secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation. Dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Dengan demikian, secara harfiah evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Jadi menurut Wan dan Brown, evaluasi adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Metode evaluasi dalam Al-Quran. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menjelaskan metode evaluasi yang tersebar dalam beberapa surat. A. Evaluasi lisan dan dialog. Evaluasi lisan, dialog atau prover test dapat dilihat sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Evaluasi dengan unjuk kinerja, performance. Al-Nadar Al-Hisab, evaluasi dalam bentuk unjuk kinerja dapat dilihat penggunaannya dalam firman Allah Quran surat Yunus ayat 10-14. Selanjutnya psikotest al-fitnah. Evaluasi Allah dengan sistem fitnah ini diberikan kepada manusia dalam firman Allah dalam surat Quran surat Al-Anbiya ayat 21-36 menjelaskan manusia akan dievaluasi dalam bentuk kebaikan dan keburukan. Selanjutnya evaluasi dengan pembobotan nilai, al-wazn wa takdir. Evaluasi dengan teknik pemberian pembobotan nilai lainnya dapat dilihat. Evaluasi dengan teknik pemberian pembobotan nilai lainnya dapat dilihat dalam term at-takdir. Ketentuan jumlah ukuran seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Hijr ayat 15-21. Biqadr maklum dan bimiqdar dalam Quran surat Ar-Ra ayat 13-8. Metode evaluasi dalam Al-Quran, penjelasan dan tafsir surat Al-Baqarah 155-157 yang artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lalu selanjutnya penjelasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 155-157. Ayat tersebut menjelaskan salah satu bentuk evaluasi al-bala yang digambarkan dalam bentuk perbuatan dan merasakan suatu peristiwa, perasaan takut, lapar, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan krisis pangan. Merupakan salah satu bentuk evaluasi dalam tembaga pendidikan Allah. Orang yang beriman kuat dengan mendapatkan tempaan, kesulitan, dan penderitaan dalam hidupnya akan mempertebal keimanan dan membersihkan jiwanya. Penjelasan dan tafsir surat Al-Ankabut ayat 2-3. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji, dievaluasi lagi? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguh Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Penjelasan tafsir ayat tersebut adalah, ayat tersebut menegaskan evaluasi yang diberikan para mujahid, terutama ketika menghadapi berbagai ujian. Tujuan tersebut dapat dipahami dari klausa ayat tersebut. Menurut ayat tersebut, jihad merupakan salah satu cara yang telah ditetapkan Allah untuk
mengevaluasi manusia. Tampak ada korelasi antara jihad dengan kesabaran. Jihad merupakan sesuatu yang sulit, di samping memerlukan kesabaran dan ketabahan, juga kesungguhan dan pengorbanan lahir dan batin. Selanjutnya, penjelasan dan tafsir surat An-Naml ayat 27, yang artinya, berkata Sulaiman, akan kami lihat apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Nabi Sulaiman pernah mengevaluasi kejujuran seekor burung hudhud yang memberitahukan tentang adanya kerajaan yang diperintah oleh seorang raja wanita cantik yang dikisahkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 27. Penjelasan tafsir surat An-Naml ayat 27. Tuhan memberikan contoh sistem evaluasi seperti difirmankan dalam kitab sucinya, yang sasarannya adalah untuk mengetahui dan menilai sejumlah mana kadar iman, takwa, ketahanan mental dan keteguhan hati, serta kesedihan menerima ajakan Tuhan untuk mentaati dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Kemudian, setelah dinilai, maka Tuhan menetapkan kriteria-kriteria derajat kemuliaan hambanya. Bagi yang berderajat di sisinya, dia akan memberi hadiah atau pahala sesuai kehendaknya, yang berpuncak pada pahala tertinggi yaitu surga. Dan yang derajat rendah karena ingkar terhadap ajakannya, maka dia akan memberikan balasan yang sesuai.